Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dengan stambuk F1G1190015 dari Prodi Ilmu Komputer. Baik, di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang materi-materi yang telah kita pelajari pada mata kuliah Sistem Waktu Nyata. Baik, langsung saja pada materi pertama, Fundamental of Real-Time System. Real-time system adalah sistem komputer yang mempunyai deadline pada suatu peristiwa. Penjadwalan dalam proses itu penting, di mana penjadwalan harus menyesuaikan dengan sistem yang berjalan. Real-time system dibagi menjadi tiga, antara lain soft real-time system, hard real-time system, dan firm real-time system. Soft real-time system adalah sistem waktu nyata yang menurut tetapi tidak dimatikan. Contoh kasusnya adalah konsol game yang sifatnya menurun. Hard real-time system adalah sistem yang mempunyai batasan pada suatu kejadian yang harus dipenuhi atau tidak. Dan firm real-time system adalah sistem yang mempunyai literasi kesempatan yang diberikan pada sebuah sistem. Jika sistem tidak terpenuhi, maka sistem gagal. Selanjutnya, hardware per real-time system. Pada materi ini kita akan membahas 6 bagian, yaitu yang pertama basic processor arsitektur, memory technologies, architectural advancements, peripheral interfacing, microprocessor versus microcontroller, dan distributed real-time architecture. Pada materi pertama, yaitu basic processor arsitektur, terdapat 3 subbagian, yaitu fundamental arsitektur, instruction processing, dan input output and interrupt consideration. Baik, yang pertama, fundamental arsitektur. Arsitektur komputer tradisional fundamental juga dikenal sebagai arsitektur Princeton yang digunakan dalam prosesor komersial dan dapat digambarkan dengan hanya 3 elemen, yaitu CPU, sistem bus, dan memori. Gambar di bawah mengilustrasikan arsitektur seperti itu, di mana CPU terhubung melalui bus system ke memori. Dalam tampilan yang lebih rinci, bus system sebenarnya adalah satu set dari 3 bus individu, yaitu alamat, data, dan kontrol. Dapat dilihat pada gambar di bawah yang merupakan CPU, yang di dalamnya pada kontrol unit terdapat VCR dan IR, yang kemudian VCR akan menuju ke instruction access dan instruction access akan menuju ke IR, yang kemudian VCR dan IR pada kontrol unit saling berhubungan dengan datapad yang berisikan ALU dan register. Kontrol unit dan datapad ini merupakan internal bus yang kemudian akan diarahkan ke data access. Setelah itu kontrol unit yang menghasilkan instruction access dan datapad yang menghasilkan data akses akan keluar atau akan mengirimkan bus dan kemudian saling berhubungan dengan bus data yang masuk. Selanjutnya, instruction processing. Pemrosesan instruksi terdiri dari beberapa fase berurutan yang mengambil jumlah siklus clock yang harus diselesaikan. Fase-fase independen ini bersama-sama membentuk siklus instruksi. Dalam kasus ini, kita mengasumsikan siklus instruksi itu ada 5 fase, yaitu ambil instruksi decode, load operand, jalankan fungsi ALU, dan simpan hasil. Dapat dilihat pada gambar yang menunjukkan diagram waktu dari instruksi sekuensial siklus. Yang pertama ada fetch, yang kemudian menurun menjadi decode, menurun lagi load, menurun lagi execute, dan yang terakhir store yang merupakan clock cycles. Selanjutnya, input output and interrupt consideration. I/O terprogram adalah alternatif yang umum digunakan untuk I/O yang dipetakan dengan memori. Dalam skema ini, arsitektur bus yang sedikit ditingkatkan menawarkan alamat terpisah ruang untuk register I/O. Bus system standar masih digunakan sebagai interface antara CPU dan port I/O. Dan sekarang ada sinyal kontrol tambahan, yaitu memory I/O.
untuk membedakan antara memori dan akses I/O. Terlebih lagi, instruksi in dan out terpisah saat diperlukan untuk mengakses register I/O. Materi berikutnya adalah memory technologies, yang dimana memiliki 3 materi pembahasan, yaitu different class of memory, memory access and layout issues, dan hierarchical memory organization. Yang pertama, different class of memory. ROM yang dapat diprogram secara elektrik atau EEPROM dalam flash aktif didasarkan pada prinsip mengambang dinamis, dan keduanya dapat ditulis ulang dengan cara yang sama seperti perangkat RAM. Namun, penghapusan dan proses penulisan perangkat tipe ROM itu jauh lebih lambat daripada kasus RAM. Sementara lokasi memori individu dapat ditulis ulang dengan EEPROM, sehingga memori flash hanya dapat dihapus dalam blok besar. Tipe ROM memori lebih lambat untuk dibaca daripada perangkat RAM biasa. Oleh karena itu, dalam banyak aplikasi real-time mungkin layak untuk menjalankan program dari RAM daripada ROM. Berikutnya adalah memory access and layout issue. Saat menentukan panjang siklus bus yang sesuai, kita perlu mengetahui waktu akses terburuk dari memori dan port I/O, serta latensi dari sirkuit decoding alamat dan kemungkinan buffer pada bus system. Dengan protokol bus sinkron, dimungkinkan untuk menambahkan status tunggu ke siklus bus default dan menyesuaikan secara dinamis dengan kemungkinan perbedaan waktu akses yang berbeda dari memori dan komponen I/O. Sistem asinkron bus tidak memerlukan status menunggu seperti itu, karena transfer data antara CPU dan memori atau port I/O didasarkan pada protokol tipe handshaking. Keduanya merupakan bus protokol yang digunakan dalam prosesor komersial. Berikutnya adalah hierarchical memory organization. Cara yang efisien untuk mengurangi kesenjangan CPU memori adalah dengan mengimplementasikan cache memory antara memori utama dan CPU. Jika kode atau data yang diambil cenderung berada dekat dengan memori, maka lokalitas referensinya adalah tinggi. Sebaliknya, ketika program mengeksekusi instruksi yang tersebar lokal, maka referensinya akan menjadi rendah. Pada gambar dapat kita lihat CPU ini akan bekerja sama atau saling berhubungan dengan cache L1 atau cache L1, dan kemudian berhubungan lagi dengan cache L2 dan main memory. Keempat perangkat ini akan saling berhubungan dalam sistem memori. Sehingga dapat menentukan referensinya, apakah referensinya tinggi atau akan menjadi referensinya rendah. Berikutnya adalah architectural advancements dengan 4 subbagian: pipeline instruction processing, superscalar and very long instruction word architectures, multi-core processor, dan complex instruction sets versus reduced instruction set. Yang pertama, pipeline instruction processing. Pipelining menanamkan paralelisme eksekusi implisit dalam berbagai fase memproses instruksi, dan karenanya bertujuan untuk meningkatkan instruksi melalui taruh. Misalkan eksekusi instruksi terdiri dari 5 fase, F, D, L, E, dan S. Dalam eksekusi berurutan atau non-pipeline yang disarankan sesuai pada gambar, satu instruksi dapat diproses melalui satu fase pada satu waktu. Dengan pipelining, beberapa instruksi dapat diproses dalam fase yang berbeda secara bersamaan untuk meningkatkan kinerja prosesor. Dapat dilihat pada gambar yang merupakan clock cycles, itu FDLES secara berurutan ya, pada satu waktu.
Selanjutnya, superscalar and very long instruction word architectures. Arsitektur superscalar semakin meningkat tingkat spekulasi dalam instruksi pengolahan. Arsitektur ini memiliki setidaknya 2 saluran pipa paralel untuk meningkatkan keluaran instruksi. Salah satu pipa tersebut dapat dicadangkan untuk floating instruksi titik saja, sementara semua instruksi lainnya diproses secara terpisah, satu pipa bahkan di beberapa pipa lainnya. Pipa tersebut didukung dengan ALU yang sangat redundan dan sumber daya perangkat keras lainnya. Skema paralel seperti ini akan bekerja dengan baik jika instruksi yang dieksekusi sepenuhnya independen satu sama lain dan kemampuan prediksi cabang sempurna. Selanjutnya, multi-core processor. Dalam prosesor multi-inti, setiap inti individu biasanya memiliki cache pribadi memori atau cache instruksi dan data yang terpisah. Cache kecil dalam chip ini dihubungkan ke memori cache on chip yang lebih besar yang umum untuk semua inti. Arsitektur multi-inti yang representatif digambarkan pada gambar di bawah, yang merupakan sebuah interprosesor multi-core yang membutuhkan jejak yang lebih kecil di bubble circuit daripada implementasi pada beberapa inti terpisah. Dapat dilihat pada gambar merupakan quad-core processor yang di dalamnya terdiri dari 4 core, yaitu core 1, core 2, core 3, dan core 4. Setiap core memiliki IND cache yang kemudian saling berhubungan dengan internal cache bus. Internal cache bus kemudian berhubungan lagi dengan common ID cache sehingga sistem bus dapat memprosesnya. Berikutnya adalah complex instruction set versus reduced instruction set. Computer set instruction complex atau CISC yang canggih berfungsi sebagai bagian dari set instruksi asli. Ini memberikan bahasa tingkat tinggi gauge compilers, berbagai macam instruksi bahasa mesin yang dapat digunakan untuk menghasilkan sistem atau kode aplikasi yang efisien. Dengan cara ini, prosesor tipe CISC berusaha untuk meningkatkan kecepatan eksekusi dan meminimalkan penggunaan memori. Selanjutnya adalah peripheral interfacing. Pada materi ini terdapat 3 submateri, yaitu interrupt driven I/O, direct memory access, dan analog and digital I/O. Interrupt driven I/O. Dalam interrupt driven I/O, CPU tetap memiliki kontrol langsung terhadap proses I/O. CPU merequest untuk melakukan operasi I/O. Modul I/O mentransfer perintah ke peripheral. Sementara itu, CPU dapat melaksanakan proses berikutnya. Modul I/O mengirimkan interrupt kepada CPU untuk memberitahukan status hasil operasinya, dan CPU bereaksi atas status tersebut. Pada interrupt driven I/O memiliki kelebihan, yaitu peniadaan waktu tunggu CPU. Proses pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung, yang berimplikasi pada kelajuan transfer I/O yang tergantung kecepatan operasi CPU. Kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Berikutnya adalah direct memory access atau DMA. Adalah sistem yang bertugas untuk memberikan akses langsung terhadap data tanpa perlu melalui proses di CPU. DMA bermanfaat untuk mempercepat proses transfer data agar tidak membebani kerja CPU. Hal ini karena proses transfer data yang dilakukan oleh DMA mengurangi siklus clock yang diperlukan untuk membaca atau menulis blok data. Dengan begitu, DMA juga dapat mengurangi overhead prosesor, yang berarti CPU memiliki ruang lebih banyak untuk melakukan pekerjaan lainnya. Analog and digital I/O. Data analog diproses secara berkelanjutan. Setiap saat input berubah, output juga akan berubah. Delay waktu bergantung pada kecepatan elektron yang mana kita sudah tahu hampir tidak mungkin ada delay waktunya. Data digital diproses dalam waktu discrete atau discrete time.
Delay waktu itu bergantung pada dataset perangkat yang digunakan. Delay waktu dihitung dari frekuensi sampling yang bergantung pada kristal atau komponen clock dalam perangkat tersebut. Berikutnya adalah microprocessor versus microcontroller yang memiliki 3 submateri. Yang pertama microprocessor, standar microcontrollers, dan custom microcontrollers. Sebagian submateri pertama microprocessor. Mikroprosesor adalah sirkuit terpadu yang berisi fungsi-fungsi CPU lengkap. Pada saat diperkenalkan sekitar 40 tahun yang lalu, mikroprosesor membuka peluang baru bagi komunitas penelitian dan pengembangan untuk berinovasi dan merancang sistem dan produk yang cerdas. Berikut merupakan detail dari istilah kecerdasan mikroprosesor. Dapat dilihat pada gambar prosesor. Pada prosesor terbagi menjadi dua, yaitu mikroprosesor dan microcontroller. Selanjutnya, microcontroller terbagi lagi menjadi dua, yaitu standar microcontroller dan custom microcontroller. Custom microcontroller kemudian terbagi lagi menjadi komputer on chip dan sistem on chip. Kecerdasan dapat didefinisikan dalam hal kemampuan suatu sistem untuk beradaptasi pada perilaku untuk memenuhi tujuan dalam berbagai lingkungan. Vogel 2006. Standar microcontrollers. Sebagai hasil evolusi yang konvergen, microcontroller modern dapat berisi CPU dan perangkat memori berikut. Yang pertama EEPROM atau flash, SRAM, converter analog ke digital dengan multiplexer, pengontrol akses memori langsung, input dan output paralel, antarmuka serial, timer dan penghitung modulator lebat pulsa, dan pengatur waktu pengawas. Selanjutnya custom microcontrollers. Mikrokontroller khusus atau prosesor inti mulai muncul akhir tahun 1980-an untuk aplikasi seperti modem telepon berkecepatan tinggi dan untuk berbagai sistem di mana konsumsi daya rendah merupakan masalah utama. Sebagai contoh, ketersediaan SRAM dalam mikrocontroller standar akan menjadi 2000 kata. Prosesor inti dapat berisi 1234 kata memori untuk memenuhi kebutuhan implementasi perangkat lunak imajiner. Jadi, larik memori akan menjadi 40% lebih kecil dan ukuran chip akan berkurang. Selain menyangga sel I/O dan sel logika dasar yang berisi logika kombinatorial dan sekuensial dasar, dan FPGA dapat mencakup sel yang lebih maju. Materi berikutnya adalah Distributed Real-Time Architectures, di mana memiliki dua submateri, yaitu Field-Based Network dan Time-Triggered Architectures. Field Networks. Jaringan Field-Bus dapat diimplementasikan menggunakan berbagai topologi atau struktur fisik seperti dapat pada gambar bus itu pada bagian gambar A, cincin B, bintang C, dan pohon D, tergantung pada sifat dan persyaratan aplikasi tertentu. Solusi ini menawarkan fleksibilitas untuk desainer arsitektur. Dalam sistem skala besar, jumlah node dalam jaringan Field-Bus mungkin dari ratusan hingga ribuan. Time-Triggered Architectures, arsitektur yang dipicu oleh waktu atau TTA. Model TTA terdistribusi sistem real-time atau real-time system sebagai satu set node independen yang saling berhubungan secara real-time jaringan komunikasi dan didasarkan pada jam yang toleran terhadap kesalahan sinkronisasi. Setiap node terdiri dari pengontrol komunikasi dan host komputer yang dilengkapi dengan jam global yang disinkronkan. Sebagai tambahan, sistem berbasis TTA toleran terhadap kesalahan karena jika sebuah node gagal, kegagalan tersebut dapat dideteksi oleh node lain yang dapat mengasumsikan bahwa kegagalan adalah tanggung jawab dari sistem. Pada gambar dapat kita lihat
broadcast channels itu terdapat 3 host komputer ya, host komputer 1, host komputer 2, dan host komputer 3 yang bekerja sama dengan communication controller. Yang ketiganya ya, bekerja sama dengan communication controller, sehingga ketiganya ini akan saling bekerja sama agar tidak terjadinya atau tidak menimbulkan node yang gagal. Materi berikutnya adalah real time operating system, di mana memiliki 5 sub materi, yaitu algoritma round robin scheduling, kondisi deadlock, contoh deadlock di operating system, cara mencegah terjadinya deadlock, dan metode yang dilakukan saat terjadi deadlock. Pertama, pendekatan round robin. Algoritma round robin scheduling bekerja dengan menggunakan sistem real time sharing atau pembagian waktu secara adil pada setiap prosesor yang akan mengalami eksekusi dan pause yang sama berdasarkan quantum time yang diberikan, serta tidak ada prioritas tertentu dalam algoritma ini. Konsep kerja algoritma round robin ini tentunya sangat bergantung pada quantum time yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan apabila quantum time diberikan terlalu kecil, maka menimbulkan adanya context switching yang lebih besar pada proses, sehingga dapat menyebabkan terjadinya overhead pada CPU. Sebaliknya, apabila quantum time terlalu besar, maka response time dari proses-proses yang terkait akan semakin tinggi. Kondisi deadlock. Deadlock adalah jalan buntu yang dapat terjadi ketika 2 atau lebih transaksi masing-masing menunggu lock yang sedang dipegang oleh transaksi lainnya untuk dilepas. Hanya ada satu cara untuk memunculkan deadlock, yaitu abort satu atau lebih transaksi. Dan ada 3 cara untuk menangani deadlock, yaitu timeout, deadlock preparation, dan deadlock detection and recovery. Metode yang dilakukan saat terjadi deadlock, yaitu ada 3 metode. Yang pertama, mengabaikan masalah, mendeteksi dan memperbaiki, dan menghindari deadlock atau avoidance. Mengabaikan masalah. Maksudnya adalah mengabaikan masalah deadlock, di mana deadlock dihadapi dengan berpura-pura tidak ada masalah apapun. Yang kedua, mendeteksi dan memperbaiki. Maksudnya adalah mendeteksi deadlock. Deteksi deadlock adalah teknik untuk menentukan apakah deadlock terjadi serta mengidentifikasi proses-proses dan sumber daya yang terlibat deadlock. Yang ketiga, metode ketiga, menghindari deadlock. Menghindari deadlock dengan cara hanya memberi akses ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin menimbulkan deadlock. Contoh deadlock di operating system atau sistem operasi. Salah satu contohnya adalah deadlock di Linux. Beberapa kasus deadlock juga terjadi ketika operating system Linux dijalankan dari kondisi sleep. Proses yang mengakses USB device akan mengalami deadlock. Hal ini disebabkan fungsi scheduler pada kernel yang digunakan tidak menginginkan state sebelum sleep, sehingga ketika kernel dijalankan kembali, proses-proses yang mengakses USB device tersebut menunggu giliran mengakses, sementara schedule belum menjadwalkan masing-masing proses. Cara mencegah terjadinya deadlock di operating system, yaitu ada 3 cara: timeout, deadlock preparation, dan deadlock detection. Timeout. Pendekatan sederhana pada pencegahan deadlock adalah berdasarkan lock timeout. Dengan pendekatan ini, sebuah transaksi yang meminta sebuah lock akan menunggu hanya sampai periode waktu tertentu yang didefinisikan sistem. Deadlock preparation. Pendekatan lain untuk mencegah deadlock adalah untuk memesan transaksi menggunakan timestamp transaksi. Yang ketiga, deadlock detection. Deadlock detection biasanya ditangani oleh konstruksi white for graph atau WFG yang menunjukkan ketergantungan transaksi, yaitu transaksi TI bergantung pada TJ jika transaksi TJ memegang lock pada sebuah item data yang ditunggu oleh TI. Materi terakhir adalah Programming Language for Real-Time System yang terbagi menjadi 3 sub materi, yaitu Coding of Real-Time Software, Assembly Language, dan Procedural Language.
Coding of real-time software. Standar pengkodean biasanya melibatkan standarisasi beberapa atau semua elemen penggunaan bahasa pemrograman, yaitu format tajuk, frekuensi, panjang, dan gaya komentar, penamaan kelas, data, file, metode, prosedur, variabel, dan sebagainya. Penformatan kode sumber program, termasuk penggunaan spasi dan lekukan, batasan ukuran pada unit kode, termasuk jumlah maksimum dan minimum baris kode, dan jumlah metode yang digunakan. Dan terakhir, aturan tentang pemilihan konstruk bahasa yang akan digunakan. Misalnya, kapan harus menggunakan pernyataan kasus alih-alih bersarang if then else. Selanjutnya, assembly language. Bahasa rakitan memiliki sejarah yang buruk. Beberapa pengembangan skala kecil dan besar pada fitur bahasa. Oleh karena itu, pemrograman bahasa rakitan harus dibatasi untuk digunakan di tempat yang situasi waktunya ketat. Peran lain dari bahasa assembly yaitu untuk jenis kode tertentu seperti penanganan interupsi dan driver perangkat untuk perangkat keras unik, untuk situasi di mana kinerja kode yang dapat diprediksi sangat sulit atau tidak mungkin diperoleh, untuk menggunakan semua fitur arsitektur CPU secara efektif, untuk menulis kode dengan waktu eksekusi minimum yang dapat dicapai untuk waktu tepat, untuk menulis seluruh perangkat lunak CPU yang dirancang khusus dengan ukuran kecil set instruksi, untuk mendebug masalah yang sulit di bawah level kode bahasa tingkat tinggi, dan menelusuri aliran instruksi yang diambil oleh penganalisis logika. Dan yang terakhir, untuk pengajaran dan pembelajaran arsitektur komputer dan operasi internal dari prosesor. Berikutnya adalah procedural language, terdiri dari 6 bahasa. Bahasa pertama ada. Tiga konstruksi yang sangat berguna diperkenalkan di ADA 95 untuk menyelesaikan kekurangan ADA 83 dalam penjadwalan, perebutan sumber daya, dan sinkronisasi. Pragma yang mengontrol bagaimana tugas dikirim, sebuah pragma yang mengontrol interaksi antara penjadwalan tugas, dan pragma yang mengontrol kebijakan antrian, entry tugas, dan sumber daya antrian. Selain itu, penambahan bahasa lainnya diupayakan untuk membuat ADA menjadi 95 sepenuhnya berorientasi, termasuk jenis yang ditandai, paket, dan unit yang dilindungi. Bahasa C. Bahasa C menyediakan tipe variabel khusus seperti register, walau bin, statis, dan konstan yang memungkinkan kontrol kode yang efektif pada tingkat bahasa prosedural. Misalnya, mendeklarasikan variabel sebagai tipe register yang akan sering digunakan. C mendukung call by value saja, tetapi C bukan hanya mendukung call by value saja, tetapi call by reference yang dapat diimplementasikan dengan mudah dengan melewatkan pointer sebagai nilai. Variabel yang dideklarasikan sebagai tipe volatil tidak dioptimalkan oleh compiler sama sekali. Fitur ini diperlukan dalam menangani pemetaan memori I/O dan contoh khusus lainnya di mana kode tidak boleh dioptimalkan. C++. Ada 3 tipe data kompleks dalam C++, yaitu kelas, struktur, dan serikat pekerja. Namun, C++ tidak memiliki dukungan bawaan untuk string text. Teknik standar adalah menggunakan array karakter yang diakhiri 0 untuk mewakili string. C++ menambahkan kelas dan metode kelas, dan sebenarnya fungsi yang terhubung ke kelas. Namun, karena C++ mendukung C, maka pada prinsipnya tidak ada yang akan mencegah pemrograman C++ dalam menggunakan fungsi regular. Hal ini akan menghasilkan campuran fungsi dan penggunaan metode yang akan membuat programmer kebingungan. C#. C# mendukung kode tidak aman. Kemungkinan pointer merujuk ke lokasi memori tertentu. Objek yang direferensikan oleh pointer harus secara eksplisit disematkan, sehingga membuat pengumpul sampah tidak dapat mengubah lokasi mereka ke memori. Sampah yang dikumpulkan kemudian disematkan. C# mendukung lari konstruksi sinkronisasi UTAS, yaitu kunci, moneter, mutex, dan interlock. Kunci secara semantik identik dengan kritis pada bagian segmen kode yang menjamin entry ke dalam dirinya sendiri hanya dengan satu UTAS di sebuah waktu. Lock adalah notasi singkatan untuk tipe kelas monitor dan mutex adalah
secara semantik setara dengan kunci dengan kemampuan kerja tambahan melintasi ruang proses. Bahasa Java. Bahasa Java tidak mendukung pointer, tetapi menyediakan fungsi serupa nasionalitas melalui referensi. Java melewati semua array dan objek dengan referensi, yang mencegah kesalahan umum karena salah pointer. Kurangnya petunjuk tampaknya menghalangi implementasi struktur data seperti dynamic array, namun fungsionalitas penunjuk dapat dicapai dengan mudah dengan referensi. Dengan keamanan yang disediakan oleh sistem runtime Java seperti pemeriksaan batas pada operasi pengindeksan array dengan kinerja penalti. Yang terakhir adalah real-time Java. Bagian ini dikhususkan untuk adaptasi real-time Java, meskipun real-time Java hanyalah modifikasi dari bahasa Java standar, tetapi layak untuk dipisahkan. Selain kinerja pengumpulan sampah yang tidak dapat diprediksi, spesifikasi Java hanya menyediakan panduan luas untuk penjadwalan. Sebagai contoh, ketika ada persaingan untuk memproses sumber daya, utas dengan prioritas yang lebih tinggi umumnya akan dieksekusi dalam preferensi untuk utas dengan prioritas yang lebih rendah. Namun, preferensi ini bukan merupakan jaminan bahwa prioritas tertinggi dari utas akan selalu berjalan dengan baik. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.